Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Salsabila. Saya dari program studi pendidikan vokasional kegiatan keluarga akomodasi perhotelan. Kali ini saya akan memaparkan materi dari hotel manajemen, yaitu proposal kegiatan pelatihan di Departemen F&B. Karena saya dapat ruang lingkup di Departemen F&B. Kita ada bahan ajar pelatihan yang saya gunakan, yaitu PowerPoint, video, dan praktek. Selanjutnya ada bentuk kegiatan pelatihan yang saya akan terapkan, mengambil tema yaitu perubahan layanan new normal dalam Departemen F&B Hotel. Kenapa saya mengangkat tema seperti itu? Karena kondisi sekarang itu tidak sama. Jadi saya akan merubah kondisi sesuai dengan zamannya. Karena kalau misalnya saya tidak seperti itu, saya akan ketinggalan. Oleh karena itu saya akan membuat program perubahan layanan new normal dalam Departemen F&B Hotel, seperti itu. Sesuai dengan zamannya, sekarang sedang pandemi, jadi saya harus mengubah program tersebut dan biar Departemen F&B juga tetap bertahan. Seperti apa programnya nanti saya akan jelaskan. Dan bentuk kegiatan pelatihannya ini akan diikuti seluruh karyawan hotel di Departemen F&B. Karena saya akan wajibkan, jadi jika karyawan F&B yang belum mengikuti pelatihan untuk pelatihan yang saya akan berikan ini, mohon maaf, tidak bisa untuk bekerja terlebih dahulu. Jadi ini memang perubahan layanan, jadi wajib banget diterapkan untuk sebelum kita melayani tamu kembali. Dan bentuk kegiatan pelatihan ini akan dibagi dua sesi, Sabtu tanggal 26 Desember 2020 dan sesi kedua itu 27 Desember 2020. Untuk waktunya sama, dimulai dari jam 8 sampai jam 1 siang. Bentuk kegiatan pelatihan ini ditempatkan di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta. Dan untuk seluruh peserta pelatihan ini akan mendapat sertifikat. Pelatihan ini bertujuan karena kita sudah diadakan program dari pemerintah yaitu new normal. Oleh karena itu kita harus berubah sesuai dengan zaman new normal pula. Yang tujuannya itu apa? Manfaatnya dari pelatihan ini apa? Yang pertama itu untuk agar dapat terciptanya rasa aman dan nyaman untuk tamu, agar para tamu yang menginap, agar para tamu yang menikmati hidangan hotel dalam Departemen F&B ini merasa nyaman dan aman dari paparan virus COVID-19, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu agar dapat terciptanya rasa aman dan nyaman untuk karyawan. Nah, kalau misalkan kita sudah menciptakan rasa untuk nyaman untuk tamu, pasti karyawan juga akan merasa. Karena kan terapnya ini nggak hanya untuk tamu aja, seluruh karyawan dan tamu gitu. Yang ketiga itu tujuannya untuk meminimalisir penularan COVID-19. Itu program pemerintah juga ya untuk mengurangi korban COVID-19. Yang terakhir yaitu strategi untuk dapat bertahan dalam pandemi COVID-19. Kita tahu karyawan kita sedang beberapa bulan yang lalu sedang merasakan masa-masa sulit. Oleh karena itu saya akan menciptakan program seperti ini. Semoga yang menonton itu setuju dengan program saya. Baik, selanjutnya ada pemaparan video dari saya. Ini adalah ringkasan dari materi yang saya kembangkan apa program pelatihan new normal ini. Mohon disimak dengan baik-baik. Selamat menonton.
pembahasan materinya. Saya akan jelaskan, saya akan tekankan kembali apa aja yang berubah dari layanan sebelum pandemi COVID-19 hingga layanan new normal. Yang pertama itu seluruh karyawan diwajibkan untuk pengecekan suhu terlebih dahulu sebelum memasuki hotel. Karyawan diwajibkan untuk cuci tangan terlebih dahulu sebelum masukin hotel, sebelum bekerja. Jadi nanti akan karyawan itu ganti pakaian, seragam, ganti masker yang dia pakai pada saat perjalanan diganti, dan menggunakan sarung tangan dan face shield. Fungsinya apa? Untuk menjaga karyawan juga dari paparan COVID-19 dan untuk menjaga olahan makanan. Dan selanjutnya untuk tamu hotel yang ingin menikmati breakfast atau menikmati makanan-makanan lainnya akan dikasih 2 pilihan, yaitu tempat untuk menenteng makanan untuk dibawa di hotel, apa dibawa kemana gitu, dibawa pokoknya untuk tidak makan di restoran, atau tetap untuk makan di restoran. Jadi nanti akan ditanyakan mau makan di mana Pak, mau makan di kamar, apa mau makan di restoran gitu. Nanti ada 2 pilihan. Jika memang dimakan di restoran akan kita layani, jika tidak kita akan menyusun pack yang tinggal disusun, nanti tinggal diberikan saja gitu. Dan selanjutnya makanan ini akan di infus control box, yaitu penghigienisan makanan hingga lebih higienis dan sanitasinya juga terjaga, higienisnya juga terjaga. Seperti itu. Dan makanannya juga dalam keadaan panas. Selanjutnya yaitu akan ada setiap makanan, setiap karyawan dan tamu itu akan ada setelah penutup gitu, kayak counter top growth yang makanannya ini akan terjaga dan karyawan ini juga akan terjaga. Jadi antara tamu dan karyawan ini nggak langsung kena gitu loh. Jadi ada penghalang counter top growth-nya. Seperti itu. Dan untuk layanan itu akan diambilkan sesuai dengan video yang tadi, akan diambilkan oleh karyawannya. Jadi tamu tuh tinggal ini nunjuk gitu. Jadi kita akan menanyakan mau makan apa Pak. Kalau misalkan tamu minta nambah, kita akan sendokin gitu. Seperti itu. Dan di event minimalisir, pokoknya intinya itu fungsi dari itu meminimalisir penularan COVID-19. Seperti itu. Selanjutnya ada minuman, dessert atau makanan yang ringan-ringan yang akan kami tetap kami sediakan, dengan catatan makanan itu akan diubah platingannya akan jadi tertutup, yaitu kemasan individual yang tertutup. Jadi lebih higienis aja gitu. Takutnya kan kita nggak ada yang tahu nih selama proses di pembuatan apa plating atau pada saat dipajang itu kan kita nggak ada yang tahu, makanya kita individual. Jadi yang ngambil pun merasa aman karena itu tertutup. Seperti itu. Kurang lebih itu materinya jika itu di restoran. Tapi kalau misalkan di room service sama aja, room service tetap sama, cuman ya akan makanannya itu akan dikemas secara tertutup, secara ringkas, secara aman. Dan layanan room service-nya itu juga akan menggunakan masker juga, menggunakan face shield juga, menggunakan sarung tangan juga. Jadi seluruh karyawan itu wajib menggunakan itu. Jadi biar tamu tuh merasa aman, nyaman, dan tetap terlayani dengan biasanya. Cuma caranya aja yang diubah, cara bentuk makanannya aja diubah gitu. Itu sih ringkasan program pelatihan yang saya akan terapkan, saya akan jalani. Sebelumnya jika ada saran, jika ada pertanyaan bisa chat saya di WA, ini ada nomornya. Kontak person di email juga bisa. Dan jangan ragu untuk ikut pelatihan ini, karena pelatihan ini bermanfaat dan wajib hukumnya gitu. Dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, dan semoga kita tetap bisa bertahan hidup dengan baik. Seperti itu. Baik, saya akhiri program proposal ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kekurangan datangan dari saya, kelebihan dari Allah. Semoga kita sama-sama dijauhkan dari pandemi COVID-19, kita tetap sehat, kita tetap produktif, kita tetap mendapatkan include pemasukan dengan cara berusaha. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.